Assalamualaikum anak-anak. Gimana nih kabarnya? Masih di rumah aja kan? Belajar SKI yuk sama ibu. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Unur. Oke, materi kali ini ibu akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum ibu lanjut ke materi, marilah kita membaca doa basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pernahkah kalian berpikir bagaimana Islam bisa menyebar ke penjuru dunia? Lalu, tahukah kamu bagaimana Islam berkembang di Indonesia? Dan tahukah kamu tentang kepercayaan dan agama sebelum kedatangan Islam? Kepercayaan bangsa Indonesia sebelum masuknya agama Islam. Pada mulanya, nenek moyang bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Contohnya, dalam upacara syukuran panen yang memanggil dewa roh pertanian. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam bertahan hidup. Contohnya yaitu pemujaan terhadap batu besar, jimat, atau masyarakat Jepang yang memuja matahari. Perbedaan antara animisme dan dinamisme yaitu kalau animisme dia mempercayai roh atau arwah leluhur, sedangkan dinamisme yaitu yang dipujanya adalah benda-benda. Nah, setelah peradaban masyarakat Indonesia mengalami kemajuan, masuklah kepercayaan baru, bukan hanya sebagai kepercayaan, tetapi juga sebagai agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu lahir di India, sedangkan agama Buddha juga lahir di India tetapi setelah agama Hindu. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama, faktor penyebab agama Islam dapat berkembang cepat di Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. 1. Faktor penyebab agama Islam dapat berkembang cepat di Indonesia. 1. Syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah, hanya butuh mengucapkan kalimat syahadat. 2. Agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Menurut agama Islam, setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai. Penyebaran agama Islam dilakukan tanpa kekerasan atau peperangan, yaitu melalui interaksi sosial, perdagangan dengan sarana kesenian dan belajar di pesantren. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah. Sejak dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergaul dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan ini kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Yang keenam, upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana atau dipermudah. Yang kedua, teori masuknya agama Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. 2. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Pembawanya berasal dari Arab, Mesir. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dan yang keempat, teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Namun, dari keempat teori tersebut, teori yang paling kuat adalah teori Mekah. Hal ini dikukuhkan dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh pada tahun 1978, yaitu bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Jadi, di daerah yang pertama kali menerima Islam di Nusantara adalah Aceh, kemudian menyebar ke berbagai pelosok Indonesia. Nah, dari situlah Aceh disebut Serambi Mekah, karena Aceh adalah daerah pertama yang menerima ajaran Islam langsung dari Mekah. Nah, yang ketiga, bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia. Di antaranya, 1. Catatan sejarah Cina. 2. Berita Chow Kufei.
3. Berita Jepang. 4. Catatan perjalanan Marco Polo. 5. Berita Ibnu Battuah. 6. Makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. 7. Makam Maulana Malik Ibrahim. Dan 8. Surat Raja Sriwijaya. Itu tadi penjelasan dari materi sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sekalian, yaitu 1. Terdapat beberapa pendapat mengenai waktu masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Jelaskan waktu masuknya Islam ke Indonesia lengkap dengan bukti pendukung atau bukti dari para ahlinya. Tulis jawaban kamu di buku SKI, kemudian foto, lalu kirim hasilnya ke WhatsApp Ibu. Semuanya wajib mengerjakan ya, karena akan Ibu kasih nilai plus. Jika tidak, maka tidak akan dapat nilai. Nah, semoga bermanfaat ya nak. Sampai jumpa kembali. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.